Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-107. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan kekuatan dari pahlawan botak bersempak, yaitu Dakshin, yang mampu menjotos Bugat hanya dengan sekali pukulan. Dan di tempat lain Saitama juga tak kalah hebat dari Dakshin. Ia berhasil menjotos salah satu eksekutif asosiasi monster bernama Rover hanya dengan sekali pukulan. Pukulan dari Saitama itu pun memiliki getaran yang terasa seantero markas asosiasi monster. Dan di akhir scene kita diperlihatkan sosok Tatsumaki yang berhasil menemukan tempat persembunyian dari Gyoro-Gyoro. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan lanjutkan pertarungan antara Tatsumaki melawan Gyoro-Gyoro. Gyoro-Gyoro mulai menyerang Tatsumaki terlebih dahulu. Dengan menggunakan kekuatan espernya, Gyoro-Gyoro mencoba mengurung Tatsumaki di dalam tumpukan batu. Namun Tatsumaki dengan mudah menghancurkan perangkap batu yang dibuat oleh Gyoro-Gyoro. Dan boom! Perangkap batu yang dibuat oleh Gyoro-Gyoro itu pun hancur lebur seperti tape. Gyoro-Gyoro nampak terkejut dengan level kekuatan dari Tatsumaki. Kekuatan esper yang dimiliki Tatsumaki nampak tidak sebanding dengan milik Gyoro-Gyoro. Tatsumaki pun lantas melayang di hadapan Gyoro-Gyoro dan berkata, "Apa cuma segitu saja kekuatanmu?" kata Tatsumaki. Gyoro-Gyoro nampak ketakutan dengan kekuatan Tatsumaki. Dan tiba-tiba Tatsumaki menyerang balik Gyoro-Gyoro dengan melemparkan beberapa batu ke arah Gyoro-Gyoro. Tanpa bisa menghindar, lengan Gyoro-Gyoro pun harus hancur dan terlepas dari badannya. Padahal pada waktu itu Gyoro-Gyoro sudah menggunakan pelindung espernya untuk mencegah serangan Tatsumaki. Namun hal itu sia-sia. Gyoro-Gyoro pun lalu berkata, "Dia menembus penghalangku. Cih, kalau begini keadaannya bisa gawat," kata Gyoro-Gyoro. Kemudian Gyoro-Gyoro berevolusi dengan bertambah besar. Ditambah lagi terdapat banyak mata yang timbul di sekujur tubuhnya. Kemudian Gyoro-Gyoro melayang dan menghampiri Tatsumaki dengan berkata, "Hehehe, Tatsumaki, apa ini pertama kalinya kau melihat cenayang superior? Kalau begitu, saksikanlah kekuatan ini," kata Gyoro-Gyoro mengancam. Dan tiba-tiba Gyoro-Gyoro mengeluarkan kekuatan espernya dan langsung menyerang Tatsumaki. Kali ini ia menggunakan teknik gelombang gravitasi super ke arah Tatsumaki. Tatsumaki pun jatuh dan menghantam lantai. Sampai-sampai lantai tempat Tatsumaki mendarat hancur lebur seperti tape. Dari atas, Gyoro-Gyoro pun berkata kepada Tatsumaki, "Gravitasi 300 kali lipat, aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping," kata Gyoro-Gyoro. Dari sisi Tatsumaki, ia justru masih baik-baik saja dengan gelombang gravitasi super dari Gyoro-Gyoro. Sambil menatap ke arah Gyoro-Gyoro, Tatsumaki pun lantas berkata, "Cenayang superior, ini terasa enak. Tolong beri sedikit tekanan ke bahu kananku. Aku baru saja ganti bantal tidur dan itu membuat pundakku kaku," kata Tatsumaki. Di sini kita diperlihatkan pertahanan tubuh dari Tatsumaki. Bahkan kekuatan dari Gyoro-Gyoro pun tidak seberapa dibanding dengan bantal tidurnya. Melihat Tatsumaki yang mengejeknya, Gyoro-Gyoro pun terlihat kesal dan berusaha melancarkan serangan susulan ke arah Tatsumaki. Tatsumaki pun menatap tajam ke arah Gyoro-Gyoro. Dan cerot! Belum sempat Gyoro-Gyoro menyerang Tatsumaki, Tatsumaki sudah menyerang Gyoro-Gyoro duluan. Serangan Tatsumaki kali ini cukup mematikan, lantaran membuat tubuh dari Gyoro-Gyoro seperti diperas dan secara perlahan tubuhnya pun hancur lebur seperti tape. Gyoro-Gyoro tak dapat menghindari serangan mematikan dari Tatsumaki. Bahkan ketika melakukan serangannya tersebut, Tatsumaki hanya mengenakan jari telunjuknya saja. Gyoro-Gyoro pun kalah dengan mudah di tangan Tatsumaki. Di penghujung hidupnya, Gyoro-Gyoro berkata, "Wanita sialan ini, aku tak menyangka kekuatannya jauh di luar dugaanku setelah bertemu secara langsung. Kekuatan adiknya tidak sebanding dengannya. Aku benar-benar salah perhitungan," kata Gyoro-Gyoro.
Kemudian Gyoro-Gyoro menatap Tatsumaki. Sekarang aku mengerti betapa kuatnya dirimu. Semua sudah berakhir. Tapi, apa kau akan membunuhku dengan cara yang kejam? Kau menjijikan sekali, Tatsumaki, kata Gyoro-Gyoro. Tatsumaki lantas menanggapi perkataan Gyoro-Gyoro dengan mengangkat tangannya dan berkata, kau ini bicara apa? Boneka penuh daging sepertimu tidak akan merasakan sakit. Aku akan menarik tubuh aslimu keluar, kata Tatsumaki. Gyoro-Gyoro mulai bereaksi dan dibuat kejang-kejang oleh Tatsumaki. Mendapat serangan dari Tatsumaki, dalam hati Gyoro-Gyoro berkata, gawat, dia tahu tujuanku. Masih terlalu cepat untuk bisa melawan dia, kata Gyoro-Gyoro. Di penghujung sekaratul mautnya, Gyoro-Gyoro teringat satu cara untuk dapat selamat dari amukan Tatsumaki, yaitu meminta bantuan dari sang raja monster, yaitu Orochi. Gyoro-Gyoro lantas berteriak, Tuan Orochi, tolong saya, tolong habisi dia, Tuan Orochi, teriak Gyoro-Gyoro. Mendengar tentang nama Orochi yang disebutkan Gyoro-Gyoro, Tatsumaki lantas menghentikan serangannya dan lantas berkata, Orochi? Sepertinya aku pernah mendengar seseorang menyinggung keberadaan makhluk dengan nama itu, kata Tatsumaki. Kemudian Gyoro-Gyoro menanggapi, aku mungkin komandan di sini, tapi Raja Monster Orochi adalah pemimpin di sini. Bahkan aku sebagai penciptanya tidak bisa mengukur kekuatannya. Dia adalah monster sejati. Ini adalah akhir dari riwayatmu, Tatsumaki, kata Gyoro-Gyoro. Beberapa saat mereka menunggu, dan bantuan dari Orochi pun tak kunjung datang. Hal itu membuat Gyoro-Gyoro yang sempat mendapat angin segar harus panik kembali. Ia lantas berkata dalam hati, kenapa? Ini aneh sekali. Dia tak mungkin mengabaikan perintahku. Aku sudah pastikan untuk mencuci otaknya ketika dia aku besarkan, kata Gyoro-Gyoro. Tatsumaki dengan nada mengejeknya pun menanggapi Gyoro-Gyoro. Mungkin dia tidak punya waktu luang untuk menyelamatkanmu. Mungkin dia sedang sibuk melawan pahlawan lain. Walau pahlawan-pahlawan itu tidak sebanding denganku, tapi pahlawan kelas S lain itu cukup kuat loh, kata Tatsumaki. Gyoro-Gyoro pun bertambah panik setelah mendengar perkataan dari Tatsumaki. Gyoro-Gyoro kemudian memohon kepada Tatsumaki agar ia tidak membunuhnya dan ingin menyelesaikan permasalahan mereka berdua melalui jalur kekeluargaan. Dan tiba-tiba Shin pun berpindah ke tempat lain. Diperlihatkan pahlawan botak berjubah kita yang sedang berjalan-jalan santuy di markas asosiasi monster. Saitama lantas menemui sebuah jurang besar di hadapannya. Saitama melirik ke bawah dan ia melihat sosok monster ular raksasa yang jumlahnya cukup banyak. Dan nampaknya itu adalah Orochi. Dengan perlahan Orochi mencoba naik ke permukaan dengan memanfaatkan ular-ularnya. Saitama nampak cukup santai dan tidak takut sedikitpun melihat ular-ular Orochi tersebut melewatinya. Dan setelah itu, Orochi pun mengetahui keberadaan Saitama. Melihat Saitama berada di hadapannya, Orochi pun berhenti. Kedua makhluk itu pun saling bertatapan. Dari sisi Saitama, ia justru mengejek Orochi dengan berkata, dua monster aneh, seekor anjing, seekor kucing. Aku penasaran apa selanjutnya yang akan mendatangiku. Dan yang muncul malah makhluk aneh yang sulit dijelaskan. Kenapa makhluk seperti ini bisa hidup di bawah rumahku? Kata Saitama dengan santai. Orochi pun menanggapi perkataan dari Saitama. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk, tapi kau sepertinya bukan sampah tak berguna yang bisa diabaikan, kata Orochi. Dan tiba-tiba kemunculan dari Saitama dan Orochi pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan pertarungan tak berimbang dari Tatsumaki yang melawan Gyoro-Gyoro. Walaupun Gyoro-Gyoro merupakan monster yang sangat dihormati di asosiasi monster, namun ia bukan tandingan bagi Tatsumaki. Walaupun Gyoro-Gyoro sudah melakukan transformasi tubuh menjadi lebih kuat, dengan kemampuan esper dari Tatsumaki bukanlah tandingan bagi Gyoro-Gyoro. Dan di akhir scene kita diperlihatkan sosok Saitama yang sedang berjalan-jalan santuy tanpa sengaja bertemu dengan Raja Monster Orochi. Dan di sini diperlihatkan jika nampaknya Orochi dapat menilai jika Saitama bukanlah manusia biasa yang bisa dipandang sebelah mata. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-107. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.